Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar akuntansi. Saya akan membahas mengenai inventory system atau sistem persediaan pada akuntansi. Oke, jadi ada persediaan merupakan aset penting bagi perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur dan dagang. Dalam sistem persediaan, terdapat beberapa jenis persediaan yang harus dikelola dengan baik, yaitu ada perusahaan manufaktur memiliki persediaan bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Adapun perusahaan dagang yang hanya memiliki persediaan barang dagang yang siap dijual kepada konsumen. Sini ada sistem persediaan ditentukan oleh sistem persediaan yang digunakan. Yang pertama ada sistem periodik atau periodic system, di mana perusahaan perlu melakukan stock of name atau perhitungan fisik secara berkala. Yang kedua ada sistem perpetual yang memungkinkan perusahaan untuk memantau persediaan secara real time melalui kartu persediaan. Namun meskipun menggunakan sistem perpetual, perhitungan fisik tetap diperlukan untuk memastikan keakuratan data. Di sini ada pengakuan persediaan. Persediaan diakui sebagai milik pembeli berdasarkan dua kondisi. Yang pertama, jika ongkir ditanggung penjual, maka barang diakui setelah diterima di gudang pembeli. Lalu jika ongkir ditanggung pembeli, barang diakui sebagai persediaan meskipun masih dalam perjalanan. Di sini barang persediaan diakui sebagai milik pembeli ketika barang masih dalam perjalanan, ongkir jadi ditanggung oleh pembeli. Pencatatan persediaan sesuai harga perolehan. Yang pertama, biaya mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh barang dan menempatkan dalam kondisi siap jual. Yang kedua, biaya satuan diterapkan pada kuantitas untuk menghitung total biaya persediaan dan biaya barang yang dijual menggunakan metode perhitungan biaya berikut, yaitu ada FIFO. First in, first out dalam akuntansi, metode penilaian persediaan di mana barang yang pertama kali dibeli atau diproduksi akan dicatat sebagai yang pertama kali dijual atau digunakan. Metode ini mencerminkan harga pokok penjualan yang lebih rendah saat harga naik, sehingga meningkatkan laba kotor. Lalu ada identifikasi khusus. Metode persediaan identifikasi khusus dalam akuntansi adalah metode penilaian persediaan di mana setiap unit barang dicatat dan dihitung berdasarkan biaya perolehan aslinya. Metode ini biasanya digunakan untuk barang bernilai tinggi atau unik seperti kendaraan, perhiasan, atau barang seni. Lalu ada metode rata-rata. Persediaan dalam akuntansi adalah metode penilaian persediaan yang menghitung harga pokok barang berdasarkan rata-rata biaya perolehan semua persediaan yang tersedia. Metode ini dapat dilakukan dengan rata-rata tertimbang atau weighted average atau rata-rata bergerak moving average sehingga menghasilkan penilaian persediaan yang lebih stabil dibanding metode lainnya. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya ya. Untuk contohnya aku pakai perusahaan dagang yang bernama Video Company. Di bawah ini ada contoh label inventory transaction ya. Transaction inventory in dan out-nya. Di bulan Desember 2024 ada data inventory awal yaitu tanggal 1 Desember. Inventory-nya atau persediaan awalnya berapa itu ada 1000 unit dengan harga 50 yuan. Total persediaannya 50.000 yuan. Tanggal 3 Desember ada pembelian 1200 unit dengan harga 52 yuan dan totalnya itu 62.400. Tanggal 5 ada penjualan 800 unit. Tanggal 8-nya ada pembelian lagi 900 unit. Harganya naik lagi 55 yuan. Jadi totalnya 49.500 untuk pembeliannya.
Tanggal 20 ada penjualan 1.500 unit. Tanggal 25 ada pembelian lagi di 2.000 unit dengan harga 56 yuan. Jadi total pembeliannya 112.000 yuan. Tanggal 28 ada penjualan 1.000 yuan. Di situ totalnya 273.900 yuan. Itu adalah total persediaan awal ditambah pembelian. Total pembeliannya ditambahkan jadi totalnya 273.900. Itu disebut sebagai barang yang tersedia untuk dijual. Atau in English itu disebut cost available for sale. Dari soal ini kita diminta untuk menghitung persediaan akhirnya. Nilai persediaan akhirnya dan cost of goods sold atau COGS yang menggunakan metode FIFO. Baik, kita lanjut. Ini ada pembahasan untuk soal yang di atas tadi, di slide sebelumnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ending inventory, ini step pertamanya kita harus hitung dulu persediaan akhirnya itu berapa. Kita cek berapa unit nilai persediaan akhir, caranya kita cek persediaan awal ditambah total semua pembelian. Lalu dikurangi total penjualannya berapa. Persediaan awalnya ada 1.000 unit pada tanggal 1 Desember, kemudian pembeliannya ada di tanggal 3, 8, dan 25, total 1.200 ditambah 900, ditambah lagi 2.000. Totalnya jadi 4.100 unit. Kemudian penjualannya ada di tanggal 5, 20, dan 28. Di tanggal 5 ada 800 unit, tanggal 20 ada 1.500 unit, tanggal 28-nya ada 1.000 unit. Jadi totalnya di 3.300. Dari sini kita sudah bisa hitung nilai persediaan akhirnya berapa. Kita cek lagi inventory di 1.000, kita tambahkan pembelian 4.100, lalu kita kurangi penjualannya di 3.300. Lalu kita bisa tahu nilai persediaan akhirnya adalah 1.800. Dari 1.000 ditambah 4.900, kita lalu kurangi 3.300. Nah, untuk tahu 1.800 unit itu nilai berapa yuan, kita menggunakan metode FIFO. FIFO di sini artinya first in atau dan first out. Artinya barang yang masuk pertama, keluar pertama. Dari sini sudah bisa ambil ya. Jadi kalau barang yang masuk pertama keluar, berarti persediaan akhirnya itu pasti barang yang paling terakhir dibeli. Barang yang paling terakhir dibeli adalah di tanggal 25 Desember yang harganya 56 yuan yang kita pakai acuan. Jadi berarti yang 1.800 unit dari pembelian akhir kita itu bisa persediaan. Maka nilai persediaan akhirnya adalah 1.800 unit kali 56 yuan yaitu sebesar 100.800 yuan. Itu nilai persediaan akhir. Kita lanjut ke step yang kedua, yaitu untuk menghitung COGS. COGS itu rumusnya adalah inventory ditambahkan purchase dikurangi persediaan akhir. Nah, kita semua nilainya sudah ada ya. Jadi di sini langsung kita masukkan saja. Karena di atas sudah ada total cost available for sale-nya, jadi inventory ditambah purchase. Jadi sama saja mencari rumus COGS. Jadi kita langsung ambil nilai totalnya ke bawah, kita taruh cost of goods available for sale senilai 273.900, kita kurangi ending inventory-nya 100.800 yuan. Nah, kita langsung dikurangi 273.900 dikurangi 100.800 bertemu akhirnya 173.100. Ini yang disebut sebagai cost of goods sold atau HPP, harga pokok penjualan. Nah, ini perhitungan sudah dibahas untuk menghitung persediaan akhir ending inventory-nya. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah pembahasan atau materi, mohon maaf untuk dikoreksi. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.